dianggap setara dengan dokter, PVM, supaya kita panggilnya sesuai kompetensi ya. Bu Nadia boleh memberikan masukan, nanti yang satu dipanggil dok, yang satu dipanggil bu, rasanya kok saya nggak nyaman gitu. Eh, Sambil menunggu, nanti sudah ada pertanyaan buat dokter Arya dulu. Efek kelebihan minum soda, katanya. Itu apa, dokter Arya? Mana nih dokter Arya, ada nggak? Nah, Halo Dokter Gunadi. ya silakan dok. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya apa ya? Maaf tadi terputus-putus eh, tadi. Efek kalau kelebihan minum soda, Minum soda. ya. Oke, siap. Ya kalau kita bicara ilmu Chinese medicine ya, ya soda itu kan pertama kan dia, ya itu kan bukan bukan minuman minuman bener ya. Dia kan minuman yang sudah melalui proses, ya kalau bilang kimia ya. Kan. Jadi kalau dalam ilmu TCM itu minum-minum proses tersebut sifatnya itu bikin panas. Ya apalagi kalau dia tuh manisnya manis sangat manis ya kayak ya soda-soda ya kan minuman-minuman apa soda seperti itu ya Coca-Cola dan segala macam itu sifatnya manis dan manisnya itu bukan manis yang alami jadi manisnya itu manis buatan di mana tubuh kalau minum itu organ terutama organ limpa ya kalau kita bilang dalam medis medis organ limpa itu dia akan kerjanya jadi lebih berat bebannya berat di mana ketika bebannya berat ya itu fungsi tubuh akan terganggu ya kan dan apalagi kalau dia sudah apa namanya kalau kita minum berkepanjangan ya nah, dia bisa ini bisa apa teler kalau kita bilang limpa ini ya limpanya teler nanti di situ maka mulai muncul ketidakseimbangan sistem tubuh. Nah, nanti bisa mulai muncul ini apa kayak ya mulai muncul tanda-tanda kayak lemes ya kan kayak pusing ya kan karena organ limpa melemah tuh. Organ limpa melemah biasanya chi-nya jadi lemah, energi lemah ya kan? Karena organ limpa dia yang ngurusin chi pada tubuh. Yang mulai lemes ya kan gampang ngantuk. Ya kan kadang-kadang kalau limpanya lemah kita jadi makin sering makan. Ya kan makin sering makan ya apalagi makannya manis-manis ya kan. Nah, itu makin ya, ini mulai muncul-muncul gejala-gejala ya mungkin kalau kita bilang gula darah tinggi atau diabetes tadi. Seperti itu. Jadi kalau memang Chinese medicine segala sesuatu yang kimia ya apalagi konsumsi ke tubuh itu sifatnya memanaskan limpa, ya bikin panas, membakar ya kalau bahasanya. Jadi makanya kenapa kalau kita minum manis tuh ya, minum soda apalagi ya yang kimia-kimia seperti itu kayak kita tuh kena ketagihan. Yang kadang tuh minum sekali, pengen lagi. Kita padahal nggak aus, ya kan nggak aus, tapi nagih. Jadi karena limpanya tuh dia apa ya, terangsang, sangat terstimulasi oleh rasa manis yang sangat terlalu berlebihan seperti itu. Ya begitu kurang lebih penjelasannya. Ya, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan silakan. Oke. Ini pertanyaan sebetulnya ditujukan untuk dokter Arya, tapi saya ingin bertanya ke dokter Agung, karena ini pun suatu hal yang ada di masyarakat ya, artinya yang datang ke tradisional Chinese medicine ataupun ke praktek eh, apa Barat, ya fenomena ini sama ya, kita ada menghadapi suatu budaya di masyarakat dengan minum soda. Nah, kepada dokter Agung dok, dari sudut pandang dokter nih, kalau kelebihan minum soda gimana, khususnya untuk berkaitan dengan batu ginjal? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Gunadi. Untuk minuman bersoda, itu intinya di situ akan ada kandungan asam fosfat, fruktosa, sama natrium. Ya. Dan untuk tiga itulah yang paling banyak terkait dengan batu saluran kemih ya. Misalnya kayak kalsium atau hiperkalsiuria. Ya, hiperkalsiuria itu disebabkan karena kandungan asam fosfat yang tinggi di dalam soda, terutama cola ya. Itu menyebabkan peningkatan pembuangan kalsium melalui kencing. Nah, pembuangan kalsium melalui kencing, ion kalsium makin banyak, tentunya dibutuhkan pelarut yang makin banyak, dibutuhkan minum yang lebih banyak supaya tidak terbentuk endapan dari kalsium yang menyebabkan kristal-kristal batu. Ya, jadi
fosfat yang tinggi di dalam minuman bersoda itu merangsang pengeluaran kalsium di dalam urin semakin tinggi ya. Kemudian yang kedua itu natrium ya. Natrium itu dia akan meningkatkan ekskresi kalsium juga melalui efek natriuretik di tubulus ginjalnya. Jadi di saluran ginjalnya di situ ketika ada natrium dari soda yang berlebihan, itu pelepasan kalsiumnya akan makin meningkat sehingga meningkatkan risiko terbentuknya batu kalsium. Di mana kita tahu tadi dari eh, referensi bahwa batu kalsium adalah batu ginjal atau batu saluran kencing yang paling banyak. Yang kedua, fruktosa yang tinggi itu di dalam minuman bersoda atau karbonasi itu bisa meningkatkan produksi asam urat ya, melalui jalur metabolisme purin ya. Kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwa ada kandungan fosfat ya. Kandungan fosfat itu menurunkan pH urin, menyebabkan kencing itu juga makin asam. Nah, itu juga meningkatkan resiko terbentuknya batu asam urat ya. Kemudian dia ada efek diuretik, terutama kalau sodanya itu kadar natriumnya tinggi ya. Natrium itu komponen garam. Garam itu tidak pernah dikeluarkan berdiri sendiri ya. Itu kalau misalnya di garam, di uyah yang di makanan itu natrium klorida. Kalau di apa namanya di micin itu monosodium glutamat ya. Itu prinsipnya sama. Kalau misalnya berlebihan itu bisa menyebabkan eh, apa diuretik ya. Bisa menyebabkan kehilangan cairan yang berlebihan ya. Kalau misalnya konsumsi soda berlebihan itu bisa menyebabkan dehidrasi ya. Dehidrasi itu menyebabkan peningkatan konsentrasi urin ya. Peningkatan konsentrasi urin merupakan faktor resiko dari batu saluran kencing karena terlarutnya lebih banyak daripada pelarutnya. Kemudian eh, ya mungkin secara umum untuk pasien-pasien dengan riwayat batu saluran kemih terutama, saya sangat menyarankan untuk menghindari minuman bersoda. Ya. Kemudian yang banyak oksalatnya yaitu teh, kopi, dan coklat itu sangat dibatasi. Terima kasih, Bapak Gunadi. Eh, lanjut, ini kita melanjutkan pertanyaan untuk Dokter Agung. Eh, Bagaimana cara membedakan penyebab nyeri pinggang ini dari saluran kemih, saluran cerna, atau dari sistem gerak? Eh, Lalu ada yang bertanya juga, dok, sekalian saya ini ya, untuk kebutuhan cairan, bagaimana cara praktis memenuhi kebutuhan cairan harian dalam rangka mencegah batu ginjal tersebut? Jadi yang satu, bagaimana membedakan nyeri pinggang ini karena dari saluran kemih atau dari saluran cerna atau dari sistem gerak, mungkin dari otot gitu, dok. Itu pertanyaan pertama. Itu dulu deh, biar nggak lupa. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bapak Gunadi. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi nyeri pinggang itu tidak bisa digeneralisir bahwa penyebabnya itu dari saluran kencing atau dari ginjal atau dari ureter saja. Cara mudah untuk membedakannya adalah yang pertama, apakah nyerinya itu membaik dengan perubahan posisi maupun aktivitas. Jadi misalnya nyeri dirasakan ketika sedang berjalan atau duduk, coba di apa Anda berubah posisi menjadi posisi berbaring, kakinya ditekuk, ya, perutnya dibuat rileks, tangannya di samping badan atau diletakkan di dada bersedekap. Nyerinya membaik atau tidak? Kalau misalnya nyerinya membaik, berarti kemungkinan besar itu bukan dari saluran kencing, tapi berasal dari sistem gerak. Kenapa? Yang kita kerjakan tadi, berbaring, kakinya ditekuk, dikasih ganjalan bantal di bawah lutut, itu adalah merilekskan otot-otot yang ada di pinggang dan saraf-saraf yang ada di situ. Sehingga kalau misalnya dia kondisi rileks, maka nyerinya akan relief, membaik. Berarti sumber nyerinya bukan dari saluran kencing. Nah, kalau dari saluran kencing, perubahan posisi seperti apapun, aktivitas seperti apapun, nyerinya masih tetap sama, tidak berubah, kecuali diberikan intervensi nyeri. Obat-obatan, atau mungkin tadi ada akupunktur, atau mungkin ada herbal yang sesuai. Kemudian, bagaimana cara membedakan untuk penyebab dari saluran cerna? Kalau dari saluran cerna, tentunya tadi dari definisinya. Kalau kolik renal kan penjalaran nyerinya itu kan dari pinggang ke arah depan ya, ke arah perut ya. Kalau dari saluran cerna itu arahnya sebaliknya biasanya. Nyeri yang utama atau sumber nyerinya atau originnya itu biasanya di depan, di sisi perut. Contoh yang paling sering adalah bagaimana cara kita membedakan apakah ini kolik renal atau kolik biliar atau kolik empedu.
Nah, itu tadi sudah saya sampaikan. Kalau kolik biliar itu penjalaran nyerinya itu biasanya dari arah depan, dari perut sisi kanan atas, baru ke pinggang. Kemudian ada penjalaran nyeri ke arah bahu, karena memang ada jalur persarafan ke arah sana dari diafragma, ya. Sedangkan kalau nyeri pinggang karena kolik renal itu dari arah pinggang ke arah perut. Jadi arahnya arah sebaliknya, dengan tidak ada penjalanan nyeri ke arah bahu. Meskipun sama-sama jenis atau intensitasnya kolik. Nah, itu yang mungkin clue-clue untuk bisa membedakan penyebab nyerinya. Diingat Bapak Gunadi. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Dok. Yang tentang kebutuhan cairan. Bagaimana cara praktis untuk memenuhi kebutuhan cairan harian dalam rangka mencegah batu ginjal? Kebutuhan cairan harian, intinya yang pertama adalah kita menghitung kebutuhan cairan. Yang paling akurat itu berdasarkan berat badan. Intinya adalah berat badan kali 30 cc per per kilogram berat badan per 24 jam. Itu kebutuhan per 24 jam. Sebaiknya dipenuhi, ya. Itu merupakan salah satu mungkin cara Tuhan, ya. Tuhan itu kan menciptakan penyakit pasti menciptakan memberikan obatnya, ya. Bagaimana cara diet yang baik sekaligus mencegah batu ginjal, ya. Jadi orang dengan berat badan yang berlebih tentu kebutuhan cairannya juga akan tinggi. Sehingga dengan kita memprioritaskan pemenuhan kebutuhan cairan, tentu intake kalori akan terbatasi karena orang akan cenderung lebih kenyang duluan ketika orang itu memprioritaskan kebutuhan cairan. Jadi sekalian diet untuk menurunkan berat badan, sekalian untuk memenuhi kebutuhan cairan untuk menghindari resiko batu ginjal. Nah, bagaimana triknya supaya bisa memenuhi target? Yang pertama kita udah tahu targetnya, yang kedua adalah yang diminum apa, yang ketiga kapan minumnya. Yang diminum apa? Cara tahunya adalah intinya adalah pH yang netral. Yang kedua adalah tidak mengandung zat-zat terlarut yang bisa menjadi penyusun batu ginjal, misalnya banyak oksalat. Hindari soda, teh, kopi, coklat. Nah, empat itu yang paling sering menyebabkan batu kalsium oksalat. Kemudian kapan minumnya? Kapan? Jadi, oh ya, minum yang paling bagus air putih, ya. Air putih yang paling direkomendasikan, ya. Dengan tadi untuk pencegahan tadi apa namanya untuk batu kalsium tadi bisa ditambahkan sitrat yang bisa didapatkan dari jeruk. Kemudian kapan minumnya? Minum yang kapan supaya bisa rutin, disiplin, dilekatkan dengan kebiasaan yang sering kita kerjakan. Yang gampang adalah makan makanan pokok 3 kali sehari. Nah, Anda target, jadi Anda udah tahu kebutuhan cairan, misalnya sehari 2100 cc per 24 jam. Berarti melekat pada makan pagi, Anda harus minum paling sedikit 700 cc. Satu gelas itu kurang lebih 200 cc. Nanti bisa Anda hitung, kira-kira berarti kalau 700 cc kan 3,5 gelas, ya. 2 gelas sebelum makan, kemudian 1,5 gelas setelah makan pagi. Nah, nanti makan siang lagi. Itu udah dapat 1.400. Nanti makan malam lagi, kita udah dapat 24 jam 2.100 cc. Minimalnya udah dapat. Nah, kalau jangan lupa bahwa kalau misalnya makan sup atau makan itu pun ada cairan juga, ya. Tapi itu kita tidak bisa memastikan jumlahnya. Yang bisa kita pastikan jumlahnya adalah dari intake minumnya. Makanya saya sangat tekankan sebaiknya kita ada target minum dan dilekatkan dengan kebiasaan yang sering dikerjakan. Kalau puasa dilekatkan dengan berbukanya, dilekatkan dengan mungkin setelah taraweh minum lagi seberapa banyak. Jadi kita bisa tetap memenuhi target kebutuhan cairan meskipun dalam kondisi puasa ataupun dalam kondisi tidak puasa. Mungkin itu strateginya, Bapak Gunadi. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Dokter Agung. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan, tapi saya mau bertanya dulu ke Dokter Arya sama Bu Nadia eh, tentang biar topiknya ini panas nih. Dokter Arya kan punya background kedokteran barat, ya. Eh, Sekarang mendalami lebih lebih banyak mayoritas di kedokteran timur, TCM lah dalam hal ini. Saya ingin tahu dari pengalaman Dokter Arya di China. Setahu saya mereka integrasi ya kedokteran barat dan kedokteran timur. Indonesia baru baru ada regulasinya nih. Dan kita dengan PIKTI ingin mempercepat integratif medicine ini. Bagaimana pendapat Dokter Arya dengan adanya semacam pendapat bahwa
herbal ini berbahaya untuk ginjal gitu. Ya, gimana nih pendapat Dokter Arya? Nanti saya juga akan minta pendapat dari Bu Nadia ya, yang ada di chat sebentar ya. Kita kita bikin ramai dulu nih forumnya. Gimana nih Dokter Arya? Ya, terima kasih Dokter Gunadi atas pertanyaannya. Ini bagus sekali ya. Jadi memang banyak ya pasien-pasien yang nanya, ini kalau saya minum herbal nanti nggak kena ginjal gitu kan. Sebenarnya permasalahannya begini, kebanyakan pasien-pasien itu dia, masalahnya nih ya, pasien-pasien itu dia minum herbal tuh kadang-kadang, kadang sering kali nggak periksa dulu. Ya kan, kadang sering kali dia istilahnya herbal ya dikasih tahu atas keluarganya. Ini minum minum herbal ini aja nih, ya kan? Atau minum apa ini herbal ini, ya kan saudaranya lah atau siapanya gitu kan. Ya itu kan artinya kan dia, kalau kita bilang itu penyalahgunaan herbal, ya kan? Ya jadinya kalau ternyata tidak sesuai dengan diagnosanya, ya makanya herbal itu bisa ya bisa berbahaya gitu kan. Karena seperti saya bilang ke ke pasien-pasien saya, herbal tuh bukan aman loh kan. Herbal tuh tetap harus diminum, harus sesuai dengan diagnosa, sama seperti obat dokter, ya kan, harus ada pemeriksaan dulu, ada diagnosanya, baru kita bisa berikan formula herbal yang tepat ya. Tapi kalau nggak ada pemeriksaan ya langsung minum aja gitu kan, tarik kasih tahu saudara, dikasih tahu siapa, atau kadang-kadang ke toko obat aja gitu kan, ke tukang obat, ke toko obat herbal itu mereka ngasih herbal tuh bukan berdasarkan pemeriksaan, berdasarkan pengalaman mereka jualan, ya kan, yang apa yang laku yang mana nih gitu kan, dikasih ke customer gitu kan. Ya akhirnya karena eh, pemberian herbal yang tidak tepat tadi, nah itu bisa menyebabkan ya mungkin jadinya ada efek samping yang tidak diinginkan, ya kan. Dan akhirnya ujung-ujungnya ketika terjadi efek samping yang tidak diinginkan tersebut, ya kan, bisa muncul komplikasi nih. Pasien kan pasti kan langsung ini ke dokter, ya kan, dokter, ya kan, atau ke rumah sakit atau ke klinik gitu kan. Saya apa makin parah kan ginjalnya. Dokter pasti nanya kan, habis minum apa ibu? Ke bapak gitu kan. Iya kemarin habis minum herbal, formula herbal. Nah akhirnya herbalnya kan yang disalahin kan. Akhirnya banyak pendapat akhirnya, oh herbal ini berbahaya, ya kan, jangan minum herbal atau jamu gitu kan. Ya padahal sebenarnya nggak masalah kalau segala macam pemeriksaannya tuh benar, pemeriksaan diagnosanya benar, maka herbal itu pasti akan tepat pada pasiennya, nggak akan menimbulkan efek samping. Ya masalahnya itu karena ya itulah yang tadi saya bilang, banyak orang apalagi itu sering saya dapat share-share di sosmed, di grup WA ya, grup WA keluarga ya. Ya kan, ini formula herbal apa turun temurun untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah ada sharing itu, nih formula herbal sakit jantung, formula herbal apa kanker, formula herbal diabetes, ya kan, diminum 3 kali sembuh apa gitu kan. Nah itu kan yang ya kita nggak tahu tuh yang di share tuh resep herbal siapa, ya kan, buat sakit apa, yang ngeresepin juga siapa, ya kan, kita nggak tahu, ya kan, tapi di share dan diminum terus, ya kan. Dan kalau masalah akhirnya ya yang kena herbalnya gitu, yang salah kan akhirnya. Seperti itu Dokter Gunadi. Ya, mungkin apa saya Nadia bisa menambahkan. Ya, kita panggil. Oke, terima kasih Hansi. Eh, saya basically setuju sih, benar. Banyak memang fenomena itu yang terjadi gitu ya di masyarakat kita gitu kan. Jadi memang herbal itu yang dulu orang bilang kan, pokoknya herbal tanpa efek samping gitu. Ya, itu kan sangat ini banget gitu. Maksudnya kayak setelah kita belajar ya, herbal itu bukan tanpa efek samping kalau gitu, kalau dia tidak digunakan dengan semestinya, tidak digunakan dengan seharusnya, dan dia diminumnya juga sembarangan gitu. Jadi eh, tapi gini, sekali lagi kalau misalnya memang orangnya sudah mempunyai kelemahan di ginjal ya, fungsi ginjalnya sudah mulai turun gitu kan, itu memang harus sangat berhati-hati dalam penggunaan herbal gitu. Karena dari TCM juga kita itu kan mempunyai, makanya kita di TCM itu metodenya kombinasi gitu, tidak hanya herbal saja, tidak hanya akupuntur saja gitu, tapi kita kombinasi. Dan
kombinasi mana sebenarnya yang bisa digunakan cocok untuk orang tertentu, apakah dia adalah pengobatan yang primer atau dia adalah pengobatan yang additional gitu. Kita yang belajar ya pasti pasti seharusnya bisa lebih fasih gitu untuk eh, mengetahui si pasien ini itu cocoknya pakai apa. Dia satu, dua, atau semua gitu. Kombinasi kombinasi yang bisa lebih mempercepat kesembuhan si pasien ini sendiri. Jadi ya memang saya memang sarankan sih pada saat kita mau menggunakan herbal masyarakat umum gitu ya. Dan kita pun sebagai tenaga, kita kan semua adalah tenaga kesehatan gitu kan ya. Kita adalah praktisi kesehatan. Nah, itu bisa memberikan edukasi sebenarnya kepada teman-teman atau kepada keluarga bahkan gitu kan. Tadi seperti Dokter Arya bilang di grup keluarga ininya banyak gitu. WhatsApp-nya banyak resepnya ya gitu. Tapi apakah itu cocok? Apakah itu nih ya? Kita sebenarnya kita yang sudah mengerti, kita yang sudah belajar, kita bisa mengedukasi lah kepada orang gitu. Karena di Indonesia sendiri sebenarnya ya kalau saya agak miris ya, eh, apa kewohnya tuh banyak gitu, tidak enaknya banyak gitu. Jadi makanya hoax di negara kita itu sangat sangat jamur banget. Karena apa? Karena kita ada eh, apa namanya di hati kita tuh kayak aduh nggak enak lah nanti kalau misalnya kita ngasih tahu ntar kita dikira sok tahu apa segala macam. Padahal sudah jelas-jelas itu kita tahu dan jelas-jelas ada datanya. Jelas-jelas kita sebagai praktisi kesehatan itu mengerti bahwa bahayanya itu sangat gitu pada saat orang ini yang tidak mengerti gitu ya, tidak pernah belajar, itu mereka mengkonsumsi herbal dengan sangat sembarangan. Apapun itu sebenarnya dari informasi, nggak cuman kadang-kadang kan nggak cuman herbal, informasi tentang herbal aja, gitu. Informasi tentang apapun gitu kan. Kita mendapatkan informasi tentang pengobatan ini itu apa namanya bisa dengan teknik ini, bisa dengan teknik ini gitu. Padahal itu adalah teknik yang menurut saya yang belajar itu menyesatkan gitu. Dan kita sebagai praktisi kesehatan yang sudah belajar ini ya seyogyanya ya kalau saya bilang ya untuk bisa mengedukasi kepada orang-orang di samping kita terlebih kepada pasien kita. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Nah, jadi sahabat-sahabat Pikti, itu ya saya setuju. Makanya sebenarnya saya sudah tahu jawabannya, tapi saya ingin mengedukasi teman-teman, kebetulan ada pakarnya. Jadi herbal itu salah kalau dianggap herbal itu aman 100% gitu ya. Semua ada pakem-pakemnya, itu ya yang utama. Kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Eh, untuk mungkin ini untuk Dokter Agung dulu ya, karena diagnosanya dari kedokteran barat. Eh, apakah kiste pada ginjal dapat menjurus ke batu ginjal? Lalu bagaimana hubungan antara, oh ini definisi ginjal berarti ke Dokter Nadia dan Dokter Arya nanti ya. Menjurus ke batu ginjal, kista ginjal dapat menjurus ke batu ginjal. Nah mungkin Dokter Agung bisa sedikit memberikan penjelasan apakah ini ada hubungannya juga dengan diabetes mellitus tipe 2 ya terhadap terbentuknya batu ginjal ya. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Apakah berhubungan antara kista ginjal dan batu ginjal? Jadi kita lihat per definisi dulu. Jadi kista ginjal itu apa? Kista ginjal itu adalah kantong berisi cairan yang berada di parenkim ginjal, yang ada di daging ginjal. Jadi bukan berada di dalam ruangan ginjalnya. Tidak berhubungan dengan ruangan yang ada di dalam ginjal. Yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal itu apa? Batu ginjal itu adalah batu yang terbentuk di dalam ruangan ginjalnya. Jadi dari lokasinya saja ini sudah berbeda. Jadi kalau kista ginjal itu di daging ginjalnya atau di dinding ginjalnya, kalau kalau batu ginjal itu di dalam ruangan ginjalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah hubungannya dengan penurunan fungsi ginjal? Mungkin kita mengenal ada yang namanya hidronefrosis atau ginjal bengkak ya. Ginjal bengkak itu penyebabnya adalah batu ginjal yang menyebabkan gangguan aliran kencing di saluran di dalam ginjal.
sehingga kencing nggak bisa turun ke ureter atau nggak bisa turun ke kandung kemih. Nah, kalau nggak bisa turun apa yang terjadi? Dia akan menumpuk di dalam ruangan ginjal. Dia akan mendesak daging ginjal sehingga ginjalnya itu akan makin lama akan menjadi makin tipis dan menekan nefron-nefron. Nefron-nefron itu unit terkecil pada ginjal yang berfungsi untuk ada tiga fungsi ya, filtrasi, reabsorpsi, sama sekresi. Itu inti dari fungsi ginjal itu. Intinya cuci darah lah. Nah, kalau misalnya fungsi nefronnya, kalau nefronnya terdesak, makin lama dia akan mati. Makin lama, makin banyak nefron yang mati, maka akan terjadi penurunan fungsi ginjal. Itu adalah hubungan antara batu ginjal dengan penurunan fungsi ginjal. Kemudian yang kedua, hubungan kista ginjal dengan penurunan fungsi ginjal. Jadi kalau kita bicara kista ginjal, sebaiknya harus diidentifikasi dulu. Ini kistanya, kista simpel atau kista kompleks. Karena kalau kista simpel, itu dia akan berbahaya kalau terjadi yang namanya polycystic kidney disease atau kistanya itu ada banyak. Ya, kista ginjalnya itu ada banyak pada satu ginjal. Ini diturunkan ya. Dan ini makin lama kistanya itu akan makin banyak sehingga unit nefronnya itu makin lama makin sedikit atau unit penyaring ginjalnya itu makin sedikit. Nah, itu akan menyebabkan penurunan dari fungsi ginjal. Ada kista ginjal cuman satu atau cuman dua, sedikit tidak bertambah banyak, itu namanya kista simple. Ya, itu akan kita lakukan tata laksana jika dia diameternya lebih atau sama dengan 4 cm. Karena diameter 4 lebih atau sama dengan 4 cm itu akan menimbulkan gejala nyeri yang menetap. Atau jika kistanya itu merupakan kista yang terinfeksi, cairan yang ada di dalam kista itu akan menjadi tempat kolonisasi dari bakteri, sehingga menimbulkan infeksi di sana. Nah, itu harus dilakukan tindakan. Ada lagi kista kompleks. Kalau kista kompleks, kita harus evaluasi dengan CT scan untuk menilai Bosniak score namanya. Karena dari Bosniak score itu kita akan menilai apakah kista ini berpotensi menjadi tumor ganas ginjal atau tidak. Kalau kista Bosniak skornya 2F, F itu artinya follow up. Itu berarti harus dievaluasi dengan CT scan setiap 6 bulan. Kita harus pantau ketat apakah dia potensi jadi ganas atau tidak. Kalau dia menjadi kista Bosniak 3 atau Bosniak 4, itu potensi menjadi ganasnya itu di atas 80%. Pilihan tindakannya adalah parsial nefrektomi atau diambil bagian ginjal yang ada kistanya itu atau diambil keseluruhan ginjalnya jika kistanya itu sudah sedemikian besarnya. Mungkin itu hubungan antara kista ginjal dan batu ginjal mungkin kaitannya dengan fungsi ginjal. Kalau misalnya dia itu kistanya menjadi tumor ganas, ya tentu saja bisa berefek pada fungsi ginjal juga, ya, tergantung dari ukurannya. Mungkin begitu. Terima kasih. Ini sebetulnya ada pertanyaan tambahan, mana yang lebih membahayakan antara batu ginjal atau batu empedu. Tapi ini saya intervensi aja ya dokter. Karena kalau dari sudut pandang dokter Agung pasti karena lebih mengerti soal bagian saluran kemih, tentunya tahu sampai ke bagian yang terberat dari penyakit ini. Ya kalau kalau kita tanya untuk batu empedu pun sama. Kalau jadi saya bilang sama-sama berbahayanya, Pak Gunawan. Mana yang lebih bisa cepat menimbulkan sepsis? Dua-dua juga sama-sama bisa karena masih banyak faktor-faktor lain, komorbid dan lain-lain. Pokoknya begitu sepsis, mau sakit apapun awalnya, begitu sepsis ya artinya itu sudah mengancam jiwa. Mungkin begitu Dokter Agung setuju ya? Ya, Atau mau setuju. ditambahkan? Setuju, setuju. Ya, Setuju, jadi Pak. itu sama-sama berbahaya, Pak. Jadi mau ada batu empedu atau mau ada batu ginjal ya jangan dipiara lah, ya, dibetulkan secepat mungkin. Kita nggak bisa menduga kapan akan terjadinya sepsis itu suatu resiko, ya. Jadi kalau Dokter Agung karena lebih memahami soal ginjal daripada empedu ya pasti jawabannya yang ginjal itu lebih. Tapi semua sama, sama ya. Kalau untuk sepsis karena itu komplikasi yang bisa timbul, ya. Kalau sudah sepsis ya artinya resiko kematian juga meningkat, ya. Ini eh, pertanyaan berikutnya untuk Dokter Agung. Ya, ini mungkin juga nggak terlalu relevan sedikit, tapi mungkin bisa diminta komentar dari Dokter Agung. Jadi ini ceritanya ada Dokter Bes, ada kasus setelah operasi hernia kiri, ya setelah operasi hernia kiri dia merasakan ada
rasa nyeri-nyeri ringan gitu ya. Eh, apakah ada hubungannya antara fungsi ginjal kiri dengan sensitivitas di buah sakar sebelah kiri setelah post-op hernia? Mungkin tadi karena melihat ada revert pain tadi mungkin Dokter Agung. Mungkin bisa diminta pendapat. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Jadi kalau pada pasien yang pasca operasi hernia kiri ya, itu kalau misalnya sampai ada penjalanan nyeri seperti yang tadi disampaikan, itu kita mengenal ada yang namanya neuralgia pasca bedah ya, atau post surgical neuralgia. Nah, itu kita harus mengevaluasi saraf yang namanya saraf ilioinguinal, iliohipogastrik, dan genitofemoral. Karena itu berada di jalur yang dilakukan insisi, ya, dievaluasi sarafnya. Apakah ada iritasi pada sarafnya? Karena kalau misalnya ada iritasi pada ketiga saraf tadi, maka bisa menyebabkan terjadinya hipersensitivitas atau nyeri kronis di testis kirinya. Nah, kalau misalnya nyerinya menetap lebih dari 1 tahun, ya, atau pasca operasi, bisa mengarah ke neuropati atau entrapment saraf. Nah, kalau sudah sampai terjadi itu, maka nyerinya itu bisa diperberat oleh aktivitas maupun oleh pressure-pressure lokal di situ. Ya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya hubungannya dengan ginjal kiri dan jalur sarafnya, jadi memang untuk jalur kiri dan jalur antara persarafan ginjal kiri dan testis kiri itu ada hubungan ya, terutama dari jalur plexus renalis, saraf splagnicus, dan saraf-saraf lumbal antara torakal 10 sampai L2. Jadi kalau misalnya ada gangguan ginjal kiri, misalnya nefropati kronis atau hidronefrosis ringan akibat obstruksi ya, ini bisa menyebabkan nyeri referral di testis melalui jalur viscerosomatik ya. Viscerosomatik itu jalur persarafan organ-organ dalam. Memang bisa ya. Maka dari itu harus dievaluasi ya. Apa namanya terkait terutama di situ kita kerjakan eh, pemeriksaan saraf ya. Kalau perlu dilakukan USG di area yang nyeri ya, sama USG ginjal, kemudian pemeriksaan fungsi ginjal dengan ureum, kreatinin, GFR ya, dan mengatasi nyerinya sekaligus mengatasi penyebab nyerinya. Dan secara holistik. Ya, terima kasih. Terima kasih pada Dokter Agung. Eh, ini ada pertanyaan dari Dokter Sugeng. Apa apa efek dari kelebihan minum cuka apel untuk Dokter Agung ini? Ya. Pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Sugeng. Pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi memang cuka apel ini saat ini sedang sedang tren ya, terutama untuk pasien untuk yang apa namanya mau melakukan diet restriksi kalori ya, karena dia dikatakan dikatakan ada efek untuk menghambat apa namanya penyerapan glukosa ya. Tapi kalau kita bertanya hubungannya dengan pencegahan batu ginjal itu sebaiknya tidak digeneralisir ya. Karena justru konsumsi cuka apel dalam jumlah yang berlebihan itu justru bisa berdampak negatif. Ya, terutama dalam misalnya kalau batunya itu batu kalsium fosfat ya. Karena kalau terlalu banyak minum coka apel itu urinnya akan cenderung bersifat basah ya. Nah, kalau untuk batu asam urat itu bagus, dia meningkat ya maksudnya cenderung meningkatkan eh, meningkatkan pH urin sehingga urinnya bersifat basah sehingga kecenderungan batu asam urat rendah. Tapi kalau batunya batu kalsium fosfat, nah itu bisa kecenderungan untuk terbentuk batu kalsium fosfat sehingga ya saran saya seperti prinsip yin dan yang. Jadi harus seimbang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Arya dan Dr. Nadia ya. Keseimbangan dalam segala hal dan harus sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya eh, cairan kebutuhan cairan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Intake cairan yang tadi saya sampaikan itu adalah pada orang yang sehat. Tapi kalau pada orang dengan penurunan fungsi ginjal, tentu pemenuhan kebutuhan cairannya tidak dengan cara yang saya sampaikan tadi. Ngitungnya adalah kalau pada orang yang penurunan fungsi ginjal, ya apalagi sudah cuci darah ya, cara gampangnya adalah sebanyak kencing yang bisa dikeluarkan oleh ginjalnya. Jadi itu cara gampangnya. Tidak dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi memang harus dilihat kondisi pasien. Dan jangan pernah berlebihan.
dan jangan juga kekurangan, harus dalam porsi yang cukup. Itu saya tekankan sekali karena sesuai yang tadi disampaikan oleh Dokter Arya dan Dokter Nadia tadi. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan cuka apel tadi, itu bisa kalau misalnya dia berlebihan, itu bisa menyebabkan hipokalemia ya. Karena adanya efek diuresis yang ringan ya. Hipokalemia itu bisa memicu hipositraturia. Hipositraturia itu sitrat yang dalam urin jumlahnya jadi menurun ya. Nah, itu meningkatkan lagi resiko batu kalsium oksalat maupun kalsium fosfat. Ya, karena tadi sebagaimana kita ketahui, kalau ada ion sitrat di urin dan ada ion kalsium di urin, maka cenderung keduanya itu akan berikatan membentuk kalsium sitrat yang larut air. Nah, kalau sitratnya kurang, ya berikatan sama yang lain, menyebabkan kristal-kristal atau eh, senyawa-senyawa yang bisa mengendap, sehingga cenderung lebih mudah untuk terjadi batu. Kemudian kalau berlebihan lagi ya, kalau misalnya cuka itu berlebihan juga bisa menyebabkan asidosis metabolik ringan ya. Asidosis metabolik ringan itu bisa menyebabkan pelepasan kalsium dari tulang sebagai mekanisme buffer untuk kompensasi dari asidosis metaboliknya tadi. Nah, pelepasan kalsium dari tulang yang tentu saja masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah nanti ke ginjal nanti akan dikeluarkan di urin, menyebabkan kandungan kalsium di urin itu jadi meningkat juga. Kembali lagi meningkatkan jumlah ion kalsium, sehingga meningkatkan resiko terjadinya batu kalsium, yang mana merupakan batu ginjal yang paling banyak. Kemudian cuka apel itu karena efek diuretik ringannya tadi, kalau sedikit efek diuretiknya ringan ya. Tapi kalau misalnya banyak ya bisa meningkatkan efek diuretik atau efek kencing yang berlebihan ya. Kalau misalnya tidak diimbangi dengan minum yang cukup, kencingnya banyak tapi minumnya kurang, maka bisa menyebabkan dehidrasi ya. Itu untuk semua batu ketika pelarutnya dia itu kurang, maka cenderung akan lebih mudah terjadi presipitasi atau pengendapan yang merangsang pembentukan batu ya. Belum lagi kalau misalnya cuka itu cuka apel berlebihan tanpa diencerkan ya. Kalau minumnya cuka apel ya, itu cuma disebutkan cuka apel saja tanpa diencerkan ya. Kalau berlebihan itu bisa menyebabkan iritasi pada epitel saluran kencing ya, yang bisa memperburuk kondisi kalau misalnya di situ sudah pernah ada trauma di saluran kencing. Jadi misalnya pernah luka uretranya, pernah ada cedera di uretranya, nah itu bisa memperburuk kondisinya ya, sehingga bisa menimbulkan nyeri ya. Ya mungkin itu dulu ya. Kalau misalnya intinya kalau berlebihan tidak bagus, Bapak. Nah, iya. Terima kasih, Dokter Agung. Eh, Kalau ini si Nadia masih ada nggak ya? Saya aja mau nanya nih, si Nadia ada nggak? Ada ya. Kita lanjut kalau begitu ya. Untuk Dokter Arya, Dokter Arya, sorry, Dokter Agung. Kalau kencing berbusa, apakah berhubungan dengan batu saluran kemih dan kapan kita harus mewaspadainya? Eh, Tentang kencing berbusa ya. Iya betul betul. Baik, eh, pertanyaan yang sangat baik ya. Mungkin ini pertanyaan bagi banyak orang juga ya. Jadi kalau misalnya kita bicara kencing berbusa, itu yang paling penting adalah setelah pada saat kita kencing itu busanya cepat hilang atau tidak. Kalau misalnya busanya itu menetap, nah baru kita khawatir ya. Karena kalau busanya cepat hilang, kita bisa apa namanya berpikir adanya turbulensi kencing, atau mungkin dia dalam kondisi kurang minum dan sebagainya. Tapi kalau busanya itu menetap dan tidak cepat hilang, salah satu yang harus kita pikirkan pertama adalah protein urea. Protein urea itu apa? Protein urea itu adalah protein yang keluar ke kencing. Nah, ini adalah suatu hal yang menyimpang. Kenapa? Karena seharusnya protein itu tidak bisa melewati ginjal. Ginjal di mana? Di glomerulus, karena di situ ada saringan. Di situ protein itu harusnya ikut darah terus, nggak masuk ke dalam kencing. Nah, kalau misalnya dia masuk ke dalam kencing, maka apa nih yang terjadi di glomerulusnya ya? Jadi pokoknya intinya apapun yang bisa menyebabkan terjadi peningkatan permeabilitas dari glomerulusnya ya, bisa infeksi,
bisa ada kondisi apa namanya sistemik ya. Kemudian hal lain yang bisa menyebabkan busa di saluran kencing itu adalah adanya kuman yang bisa menimbulkan eh, namanya bakteri pemecah urin ya. Bakteri istilahnya bakterinya kalau 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 spesifiknya itu biasanya yang banyak itu Proteus mirabilis sama Klebsiella. Nah, iya bakteri itu bisa menghasilkan gas di dalam urin sehingga menyebabkan urin tampak berbusa. Jadi kita harus evaluasi apakah ada gejala infeksi saluran kencing juga pada pasien itu. Ya. Kemudian bisa juga eh, terjadi reflux, reflux vesicoureter, vesicoureter. Jadi maksudnya gini, kencing itu harusnya mengalir dari ureter ke vesika urinaria. Ureter itu saluran antara ginjal dengan kandung kemih itu namanya ureter. Vesika urinaria itu nama Latin untuk kandung kemih ya. Harusnya ngalirnya kan dari ureter sampai ke kandung kemih. Nah, kalau pada kondisi tertentu itu bisa terjadi reflux vesicoureter. Nah, kalau reflux vesicoureter, kencingnya balik, balik kembali ke arah ginjal. Nah, bisa terjadi defek pada struktur yang ada di sana. Salah satunya adalah di glomerulus. Maka bisa terjadi yang namanya glomerular leakage. Ya. Glomerular leakage itu maka terjadi malfungsi di saringan glomerulus tadi. Sehingga terjadi proteinuria. Protein-protein jadi pada lolos karena saringannya rusak. Kemudian yang lain itu adalah batu sistin ya. Batu sistin itu bisa terkait dengan kencing berbusa ya. Karena protein urea ya yang terjadi akibat ekskresi abnormal dari asam amino yang terjadi pada batu sistin itu bisa menyebabkan kencing berbusa juga. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi ya? Maksudnya mungkin atau mungkin sudah cukup. Ya, sudah dok. Terima kasih. Ya. Saya mau tanya ke Sinse Nadia. Sinse masih di situ ya. Eh, Iya. Tadi Sinse menayangkan beberapa herbal yang bagus untuk ginjal dan untuk batuk. Kalau nggak salah tadi ada selintung, ada liweti wangwan. Eh, apakah itu boleh diminum tanpa apa ya, tanpa arahan gitu loh dari Sinse atau dari praktisi-praktisi TCM? Karena setahu saya itu kan nggak ada resep dokter mungkin ya. Biasanya hanya dari mulut ke mulut orang bisa beli. Nah, itu gimana tuh? Mungkin bisa diberikan arahan mengenai herbal ini konsumsinya. Eh, Kalau saya sih pada dasarnya tetap ya, jadi herbal itu tidak ada yang 100% safe tanpa efek samping kalau tidak diminum tanpa anjuran dari herbalis ya, meskipun obat itu tuh ya over the counter kan sebenarnya kan gitu. Jadi kayak dia dijual bebas sebenarnya di siapa aja bisa beli gitu. Tapi balik lagi menurut saya obat-obat seperti itu juga eh, sebenarnya tidak disarankan ya untuk mengkonsumsinya tanpa arahan dari herbalis karena balik lagi setiap orang kan sindromnya berbeda. Jadi setiap pasien itu meskipun sakitnya sama gitu ya, seperti tadi saya bilang sakitnya sama tapi sindromnya berbeda gitu. Sedangkan obat-obat itu yang saya tadi ini kan yang saya tadi obrolkan itu dengan untuk orang dengan sindrom tertentu dengan contohnya tadi Liu Wang dengan defisiensi yin gitu kan yin ginjal. Nah kalau misalnya dia diminum dengan sindrom yang berbeda itu kan sebenarnya tidak cocok gitu sindromnya gitu. Jadi akan menimbulkan masalah lagi yang lain. Nanti perkembangannya ke arah mana gitu. Jadi ya memang basically memang saya tidak sarankan ya untuk mengkonsumsi obat-obat herbal itu tanpa arahan dari herbalis atau sinset pada khususnya gitu. Terus, Terima kasih, Sinse. Buat sahabat-sahabat Pikti, kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya, jika ada yang ingin bertanya atau ingin sharing langsung, bertanya langsung boleh raise hand. Sebelum saya bacakan pertanyaan untuk Dokter Agung, saya mau bertanya dulu ke Dokter Arya. Ya, Dokter Arya tadi, Dokter Arya kan
melakukan terapi makanan TCM, ya dok ya. Nah itu eh, apakah si pasien itu harus makan yang tadi, misalnya tadi yang saya ingat tuh apa ya, ada sayur bayam, ada apa, itu tuh berarti harus setiap hari atau bagaimana gitu, dokter? Kalau yang untuk Oke. batu ginjal gimana nih? Mungkin ada contoh supaya para para sahabat pikir ngerti apa itu terapi makanan secara TCM. Terima kasih Dokter Gunadi. Makanya tadi seperti yang tadi saya udah jelaskan di PowerPoint ya, Suaranya slide. kayaknya kecil ya, dokter. Sorry, sorry. Pas saya. Halo, halo, halo. Ya, sudah bagus. Oke, oke. Ya, tadi yang seperti sudah saya jelaskan ya di materi ya tadi yang di PowerPoint. Jadi setiap terapi apapun ya termasuk terapi makanan yang saya jalankan itu harus mengandung kriteria sebagai obat. Jadi bukan berarti nanti pasien tuh makan bayam terus akan bayam seumur hidup ya enggak ya. Jadi tetap ketika saya periksa ya kan harus saya lihat oke ini resepnya harus pakai bayam. Nah, nanti pasiennya harus kita periksa lagi. Ya kan sama lah kayak ke dokter kan, ya kan. Jadi ini obat nih buat seminggu, gitu kan. Nanti dicek lagi gitu. Ya kan sama nanti saya bilang nih bayam ya makan seminggu, ya kan. Nanti dengan dosisnya berapa, ya kan. Makan berapa kali. Nanti seminggu cek lagi, ya. Jadi memang nih apa saya selalu bilang ke pasien, kadang-kadang tuh memang pasien tuh karena mungkin ada ini ya mereka tahu ya saya pakai terapi makanan, kadang-kadang mereka cuma datang sekali coba pengen terapi makannya apa gitu kan. Nah, saya biasanya saya bilang, saya nggak bisa bilang ibu bisa baru sekali datang nih, nggak bisa bilang ini makanannya apa, karena baru sekali. Saya bilang ini baru sekali, istilah itu baru baru kenalan, kalau dibilang ya baru kenalan, baru kita periksa-periksa, ya kan diagnosanya pun juga apa nggak bisa eh, 100% tepat karena kalau baru sekali datang kan banyak pengaruhnya. Ya kan mungkin dia tadi semalam baru tidurnya kurang atau tadi baru siang makan apa ya kan segala macam itu kan mempengaruhi hasil diagnosanya tadi pemeriksaannya. Jadi makanya saya bilang saya perlu pemeriksaan beberapa kali apalagi kalau kasusnya udah kasus yang bisa kronis ya bisa batu ginjal kronis ya atau apa. Nah itu perlu beberapa kali pemeriksaan supaya saya bisa mendapatkan diagnosa yang tepat. Saya baru bisa memberikan dia tadi resep makan apa yang cocok buat dia. Jadi ya tadi apa harus ada pemeriksaannya, diagnosanya. Jadi ada dosisnya, ya dosis dan cara makan dan berapa lamanya. Jadi tetap mesti kita periksa lagi. Gitu. Terima kasih, Dokter Arya. Ini pertanyaan untuk Dokter Agung. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir jika tidak ada yang bertanya lagi atau tidak ada yang resen ya. Untuk Dokter Agung, ini bukan soal batu nih. Jadi apakah bisa dikomen atau enggak? Eh, Ginjal mengecil bisakah menjadi normal? Apakah Dokter Agung bersedia menjawab pertanyaan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik. Apakah ginjal mengecil itu bisa kembali normal? Jadi yang pertama kita harus evaluasi adalah penyebabnya ya. Jadi kalau misalnya dia itu eh, penyebabnya itu adalah karena obstruksi saluran kencing atau eh, kita mengenalnya disebut sebagai hidronefrosis ya. Hidronefrosis yang sampai menyebabkan atrofi ya. Hidronefrosis kronis ya. Tapi eh, itu ketika sumbatannya dihilangkan, maka fungsi ginjalnya akan kembali membaik ya. Tapi ada faktor prediktor. Faktor prediktor apakah ginjal itu akan kembali membaik fungsinya atau tidak. Yaitu dengan cara melihat dari ketebalan dinding ginjalnya yang bisa kita nilai dari pemeriksaan USG maupun pemeriksaan CT scan. Nah, kalau misalnya dia ginjalnya sudah benar-benar tipis, maka ya dia tidak bisa
kembali lagi fungsinya, tidak akan bisa kembali normal. Tapi kalau misalnya dia ginjalnya ketebalannya, kita cut off tuh ada beberapa penelitian, ada yang menggunakan 8 mili, ada yang ketebalan 10 mili. Lebih dari itu, nah itu fungsinya harusnya bisa kembali normal. Tapi poin yang penting secara patologi itu adalah ada tidaknya fibrosis ya. Ginjal itu tidak akan kembali normal itu kalau misalnya sudah terjadi fibrosis berat ya. Nah, kembali ke fungsi normalnya itu bisa disertai dengan apa namanya ukurannya juga mungkin akan membesar juga. Kita mengenalnya sebagai hipertrofi kompensatori ya. Jadi ginjalnya itu kan mengalami hipertrofi atau membesar sebagai kompensasi ya. Dan sebagian fungsinya kembali. Tapi intinya ya targetnya kalau misalnya ada ginjal mengecil itu minimal kita mempertahankan fungsi ginjal yang ada saat ini dengan jangan sampai menurun. Harapan baiknya adalah bisa memperbaiki fungsi ginjalnya. Ya. Nah, itu penyebab yang kedua itu adalah gangguan dari vaskularisasi atau gangguan dari suplai darah ke ginjalnya. Kalau misalnya dia ada gangguan suplai darah, ya suplainya harus diperbaiki. Kalau sumbatan, ya harus diatasi sumbatannya. Sumbatan arteri renalis ya. Arteri renalis itu pembuluh darah cabang dari pembuluh dari aorta yang ngasih makan ginjal. Nah, itu harus diperbaiki sumbatannya ya. Kalau sumbatannya itu diatasi, perfusi ginjalnya baik, maka fungsi ginjalnya harapannya akan baik. Kemudian kalau penyebabnya itu karena inflamasi atau radang, ya biasanya yang banyak itu bisa karena infeksi atau karena eh, apa namanya? Biasanya banyak karena infeksi atau karena cedera, ya cedera yang tidak ditangani ya, tidak ditangani dengan baik, maka bisa terjadi masalah tersebut ya. Ada juga ginjal yang pasti tidak bisa ukurannya kembali normal, ya, yaitu pada gagal ginjal. Kalau sudah didiagnosis gagal ginjal kronis, maka dia ukuran ginjal yang mengecil itu tidak akan bisa kembali normal. Maka terapi utamanya tujuannya adalah mempertahankan fungsi ginjal yang ada saat ini ya. Nah, banyak gagal ginjal kronis itu tidak terjadi apa? Tidak disadari karena tahu-tahu tanpa gejala ya. Tahu-tahu sudah stage 5 yang harus hemodialisis. Karena memang tidak diketahui apa namanya tidak bisa disadari. Cara gampang untuk eh, mengetahui atau mengevaluasinya itu adalah dengan mengetahui ada tidaknya albuminuria atau adanya albumin di dalam urin. Itu merupakan salah satu petunjuk adanya penurunan fungsi ginjal. Ya, kalau muara akhirnya kita akan nilai fungsi ginjal secara lab dengan ureum kreatinin. Kalau secara patologi kita nilai, kita ambil daging ginjalnya sebagian, kita nilai ada fibrosis, fibrosis dari ginjalnya, ya, atau ada tidaknya glomerulosklerosis. Itu untuk menilai adanya gagal ginjal kronis atau tidak. Nah, itu bisanya kita menghambat. Ada juga penyebabnya itu adalah karena kongenital ya. Kongenital itu berarti sejak lahir. Nah, kalau yang sejak lahir itu berarti ya itu target utamanya adalah mempertahankan fungsi ginjal yang ada saat ini. Itu tidak akan bisa kembali normal. Ada juga penyebabnya karena reflux seperti yang tadi saya sampaikan ya. Reflux itu aliran kencingnya balik karena berbagai penyebab. Ya, itu terapi utamanya ya diatasi penyebab refluxnya. Ya intinya apa namanya ginjal itu bisa kembali normal kalau misalnya fibrosisnya itu belum berat dan tergantung penyebabnya ya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, Semoga bisa membantu. Kalau misalnya masih belum jelas, bisa diperjelas lagi apa yang masih belum jelas. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih ke Dokter Agung. Ini pertanyaan terakhir. Ternyata ada yang raise hand sesuai janji. Tapi waktu hanya 5 menit. 4 menit malah mungkin ya. Pak Zainal Arifin silakan di-unmute. Pak, mau bertanya sama siapa? Cepat, Ya, terima kasih. singkat, padat, efektif, efisien ya Pak. Ya, terima kasih Pak Silakan Pak Moderator. Zainal. Menarik sekali informasi yang didapat. Mungkin pertanyaan untuk tiga-tiganya ya. Sekarang dengan zaman sekarang dengan undang-undang yang baru kan membuka Bapak bisa keran diperkeras suaranya Pak. dengan undang-undang yang baru sekarang kan pemerintah membuka keran untuk pengobatan non konvensional ya. Sekarang banyak pengobatan yang sifatnya jamu, tradisional, dan herbal termasuk di dalamnya. Nah, saya ingin tanyakan apabila ada pasien yang ingin mendapatkan
dua pengobatan sekaligus. Misalnya pasien tadi ya, pasien ginjal atau batu ginjal datang ke dokter urologi mendapat obat, dia juga ingin mendapat pengobatan dari segi TCM misalnya. Ini bagaimana pandangan dokter atau pandangan teman-teman dari TCM? Apakah memang bisa sekaligus dilakukan pengobatan atau memang harus satu-satu atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Dokter Arya dan Bu Nadia ini mengenai TCM. Setahu saya TCM kan herbalnya dari Tiongkok ya, dari Cina ya. Nah, bisa nggak nanti ke depannya herbal-herbal itu dikonversi menggunakan herbal-herbal yang dari Indonesia? Karena sekarang kita banyak produksi-produksi herbal Indonesia yang memang sebenarnya mungkin punya uh, hasil yang baik ya. Bagaimana pendapat atau mungkin ada harapan untuk ke arah situ? Terima kasih, Ustaz. Selamat siang. Oke, siapa dulu ini ya? Ke dokter Agung dulu deh. Katanya boleh nggak dua-duanya, Dok? Setuju nggak berobat secara medis konvensional, lalu juga ke apa oriental, TCM, apa obat tradisional atau apa ya istilahnya? Silakan, Dok. Sorry, saya revisi, tenaga Ya. kesehatan interkontinental namanya kok. Oh, namanya itu ya? Oke, oke, maaf, maaf. Jadi pengobat apa tadi? Pengobat tradisional Dan interkontinental, betul ya? tenaga kesehatan Atau tenaga interkontinental. kesehatan interkontinental. Oke. Nah, maksudnya memadukan itu bagaimana pendapat dokter? Nah, Baik, interkontinental. pertanyaan yang sangat baik, Bapak Zainal Arifin. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa jalan berbarengan, ya jawabannya bisa, tidak ada masalah ya. Selama tidak saling bertentangan. Kalau misalnya ada kondisi yang saling bertentangan, nanti bisa didiskusikan sesuai dengan kondisi pasien. Karena mungkin ada pasti pasti ada kan kita ada dua sudut pandang ya, dua point of view ya, dua point of view. Nah, nanti bagaimana diselaraskan dengan kondisi pasien? Ya mungkin itu yang perlu diselaraskan. Kalau pertanyaannya bisa berjalan beriringan dengan selaras ya tentu saja bisa. Terima kasih. Eh, supaya singkat ya, Sinsen Nadia dengan dokter Arya sepakat nggak? Bisa, kita bisa integrasi. Pendapat ya, Sepakat. berarti boleh. Sekarang Karena kan kita dari kita sudah saya, ya, tadi saya juga kan apa namanya mengambil contoh juga integrasi gitu sebenarnya. Gitu. Tapi karena kita sekarang masih belum ada di satu tempat yang sama, jadi mungkin terlihatnya masih sendiri-sendiri. Tapi saya rasa sih karena dengan perubahannya pasti nanti akan bisa. Terima kasih. nah mengenai herbal yang sekarang ini mungkin lebih banyak ramuan-ramuan dari Tiongkok lah begitu ya, katanya bisa nggak memakai yang lokal? Gimana nih? Ini mau siapa dulu yang jawab nih? Dokter Arya apa Sinsen Nadia nih? Saya dulu ya. Kalau Boleh. saya rasa sebenarnya nanti bisa asal maksudnya kalau kenapa kita lebih menggunakan impor karena kan di Indonesia sendiri em, sumbernya itu masih belum banyak lah kalau saya bilang ya gitu. Jadi belum belum sebanyak yang impor. Kalau misalnya nanti bisa dibuat yang terstandar itu saya rasa sih memungkinkan sekali dia untuk bisa di ini ya, bisa di apa namanya? Diselaraskan ya kalau saya bilang ya gitu. Dokter Arya mau menambahkan? Gimana pendapatnya, Dok? Ya, pendapat saya sih, eh, ini mestinya sih kalau kita berkaca pada Tiongkok ya, harusnya kita punya istilahnya Badan Pengawasan Obat-obatan Herbal sendiri yang terpisah dengan pengawasan obat-obatan kimia. Karena selama ini kan kenapa susahnya karena ya itu sudut pandangnya ini buat herbal gitu tanaman herbal, tapi sudut pandang kita melihatnya dari sisi yaitu farmasi barat gitu. Nah itu kadang-kadang jadinya ya kurang kurang apa ya kurang pas. Jadi kalau di Tiongkok ya mereka punya dua. Jadi ada badan pengawas obat-obatan medis, ada badan pengawas untuk yang herbal. Jadi emang praktisi-praktisi herbal mereka yang mengawasi obat-obatan herbal itu. Jadi
sudut pandangnya pas gitu dan bisa lebih berkembang. Soalnya seperti kasus kemarin yang kayak kasus COVID kan ada formula herbal dari Tiongkok kan yang Lianhua itu kan Lianhua kapsul itu ya akhirnya kan masalah di sini kan di BPOM-nya kan karena di Tiongkok sendiri nggak masalah gitu karena mereka ya istilah badan pengawasan obat-obat herbal sana mereka udah meloloskan itu Lianhua kapsul itu sebagai obat. Tapi di sini kita kan karena ya itu BPOM-nya melihat dari sudut pandang ya farmasi barat ya kan tidak sesuai katanya gitu kan akhirnya kan diubah komposisinya dan itu pas ketika diubah komposisinya jadi berubah khasiatnya gitu. Itu ya dari saya. Ya, Terima kasih. ya betul. Jadi mungkin Dokter Arya yang di apa lebih disederhanakan tuh kalau yang sekarang mereka melihatnya secara kimia unsur-unsur kimianya, sedangkan kalau dari herbal Tiongkok itu melihat dari energi dan perjalanan di jalur meridian secara 5 unsur dan lain-lain begitu ya. Kurang lebih begitu ya. Jadi ada sebetulnya semuanya sama, hanya perbedaan sudut pandang gitu ya. Int- eh, ya dengan adanya PIKTI yang terus memberikan edukasi, saya pikir kita akan berkembang ke arah sana ya. Memang kedokteran barat itu berdasarkan evidence based medicine, itu betul harus begitu. Sedangkan filosofi dari kedokteran interkontinental ini melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, dari apa salah satunya adalah ya berdasarkan sindromnya sedikit berbeda. Nah, mungkin segitu tugas saya. Masih ada yang angkat tangan, tapi mohon maaf sekali ini sudah melewat waktu. Sebentar lagi yang sahabat-sahabat di Indonesia Tengah dan Indonesia Barat akan berbuka. Kita sudahi di sini ya, sudahi di sini. Tugas saya sebagai moderator selesai sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk 3 pembicara kita, Dr. Arya, Dr. Agung, dan Sinse Nadia. Jangan kapok untuk diundang lagi di PIKTI. Ya, sekarang saya undang eh, Pak Sunarto, Kinarto untuk menutup acara ini. Ya, silakan Baik, Kinarto. terima kasih Bapak Dr. Gunadi Widarsa, Ibu Bapak yang kami hormati peserta Isminar Pikti ini. Kebahagiaan dan keberuntungan ada pada kita semuanya. Kenapa kita bahagia dan kita termasuk orang-orang yang beruntung? Karena kita telah mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan, terkhusus kaitannya masalah yang berkaitan dengan ginjal. Keberuntungan kita ini didasarkan karena ada narasumber yang hebat, terutama Dr. Arya Prananando, Dr. Saiful Agung, dan praktisi kesehatan Nadia Rosiana Sunendra. Halo Dr. Arya Prananando, terima kasih kami ucapkan. Dr. Agung, terima kasih kami ucapkan. Dan Ibu Nadia. Untuk itu mohon berkenan Dr. Arya Prananando untuk menerima sertifikat penghargaan dari PIKTI yang telah ditandatangani oleh Ketua Umumnya, Bapak Dr. Eka Wahyukasih. Mohon berkenan untuk menerimanya. Ya, terima kasih sudah saya terima. Ya, terima kasih kepada Bapak Arya, Dr. Arya. Tadi satu hal yang disampaikan yaitu bahwa perlu adanya keseimbangan dalam segala hal. Itu adalah yang terpenting lagi. Dari Dr. Agung satu hal, sebaiknya kita minum yang berkecukupan. Minum yang berkecukupan itu adalah perhitungannya 30 cc per kilogramnya. Betul Dr. Agung? Nah, Dr. Agung, Iya, betul pada pasien yang sehat. satu hal yang saya tanyakan sebelum saya menyampaikan sertifikat ini, nah, ada satu hal yang saya baca dari Dr. Agung. Nampaknya ada yang kurang dari Dr. Agung. Yang saya baca ada Agung uro-uro. Lah, nampaknya belum uro-uro Dr. Agung. Karena uro-uro itu menyampaikan pitutur yang baik. Tapi Pak ini tadi juga penyampaian dalam seminar ini juga sudah menyampaikan pitutur yang baik. Namun kalau uro-uro itu dalam kasanah diksi Pulau Jawa itu adalah menyanyi. Ya. Terima kasih Dr. Agung. Dr. Agung telah banyak memberi kosakata terutama kosakata ilmiah, kosakata dalam anatomi,
tubuh, kosakata dalam ilmiah, kosakata dalam biokimia. Namun apa yang disampaikan Dr. Arya dan Dr. Agung harus kita jalankan semuanya. Dari Dr. Arya kita harus keseimbangan. Ada keseimbangan lahir dan batin, ada keseimbangan olahraga, makan, istirahat dan lain sebagainya. Intinya keseimbangan dalam segala hal. Dan dalam keseimbangan itu satu hal yang tadi kaitannya dengan air yang kecukupan, semuanya itu harus cukup, cukup, cukup. Ya kata ya Dokter Agung cukup ya. Untuk itu cukup di sini saya menyampaikan contohnya itu tadi. Mohon berkenan Dokter Agung berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan dari PIKTI yang telah ditandatangani oleh Dr. Eka Wahyu Kasih. Mohon berkenan Dokter Agung. Matur nuwun, sudah kami terima. Iya, Untuk bagaimana dengan langsung. uro-uronya? Ini Oh, iya. uro-uro benar atau kaitannya urologi atau uro-uro? Mohon bisa memberikan sedikit. Ini maksudnya kami kan untuk sebagai pengaman ada 2 media. Ya. Nah itu kita pakai Agung Uro 1 sama Agung Uro 2. Kan. Oh, gitu. Sebagai pengaman kalau misalnya sinyalnya putus kan. Oh, kalau saya bacanya Agung Uro-uro. Wah, ini Gitu. sering uro-uro. Ono kitung rumaksa ini. Ini leres, leres, leres. Ya, tadi saya sangat terkesan dari Dokter Agung tadi ditanyakan Bapak oleh Pak Gunadi, ini manggilnya gimana? Manggilnya Dokter Saiful atau Dokter Agung? Jawabnya Dokter Agung saja, karena agunglah kita semuanya. Agunglah rezeki kita, agunglah perilaku kita, agunglah martabat kita. Begitu Dokter Agung? Amin. Iya, iya, oke. Selanjutnya, itu sertifikat akan diberikan pada Ibu Nadia Rosiana Sunendra. Mohon berkenan Ibu Nadia Rosiana Sunendra untuk menerima sertifikat dari PIKTI yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih. Iya, terima kasih. Ya, dari Ibu Nadia tadi disampaikan bahwa pada dasarnya kalau saya boleh saya berikan satu kalimat bahwa dari narasumber pertama, kedua, dan tiga itu yang berkaitan dengan penyakit ini, bertanyalah pada ahlinya. Berkaitan dengan herbal, di Indonesia telah diputuskan dalam regulasi ada obat-obat herbal yang standarisasi, terutama yang dikenal dengan fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat tradisional yang terbuat dari bahan alami dan sudah teruji melalui uji klinis. Fitofarmaka merupakan salah satu inovasi penting dalam dunia pengobatan tradisional. Namun, semua pasien mohon izin, kalau pergi ke dokter, dokter mengatakan itu pasien. Kalau pergi ke praktisi kesehatan, itu pasien. Oh, tidak boleh diperbolehkan itu klien, bukan pasien. Pasien seakan-akan kalau di Indonesia hanya dikenakan untuk dokter. Namun kalau untuk tenaga praktisi kesehatan, klien ada aturannya, peraturan pemerintah, peraturan menteri. Terima kasih. Selanjutnya, kepada sahabat saya Dr. Gunadi Widarsa yang dari wajahnya kelihatan masih muda, fresh, glowing dan lain sebagainya ya. Pandangan matanya, Perawatan. sorot matanya bagus ya. Kemudian kosakatanya terpilih sistematis. Untuk itu sebagai moderator yang sangat baik memandu seminar PIKTI ini dengan yang sangat tepat waktu. Untuk itu mohon berkenan Bapak Dr. Gunadi Widarsa berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan dari PIKTI yang telah ditandatangani oleh Bapak Ketua Umum Dr. Wahyu Kasih. Ya, terima kasih. Saya terima Ya. sertifikat ini. Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber dan moderator bahwa hari ini, sore ini, kebahagiaan dan keberuntungan kepada kita semuanya yang mengikuti seminar PIKTI ini. Untuk itu, kami kemukakan, umumkan bahwa minggu depan, 1 minggu lagi, tepatnya hari Minggu, tanggal 16 Maret tahun 2025, tepat jam 14.30, PIKTI kembali menayangkan, melaksanakan seminar PIKTI dengan judul
Integrative Care for Bronchial Asthma and Acute Bronchitis. Dengan openingnya oleh Bapak Didi Waloyo dan narasumber pertama speaker yaitu Dr. Heidi Agustin SPP, dan speaker kedua, narasumber kedua yaitu Stella Nani Widiarsih